跑！ Hai para sudanes, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025. Untuk bagian yang pertama, menceritakan seorang pemuda dari masa depan yang tak sengaja masuk ke dalam buku novel bela diri dan menjadi pendekar lemah, sehingga pemuda itu harus mempelajari teknik bela diri dan menjadi ketua sekte keluarganya supaya pemuda itu bisa kembali ke dunia nyata. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali pada zaman dinasti Qi. Diceritakan pada saat itu dunia persilatan sedang dalam kacau balau akibat dikuasai oleh sekte Kuan Li, sehingga tidak ada keadilan bagi orang-orang yang lemah. Bahkan sekte Kuan Li juga ingin menguasai jalur air yang selama ini dikuasai oleh sekte Sui Dao yang dipimpin oleh Raja Zhou, sehingga kedua sekte besar itu pun bertarung. Tak jauh dari sana, pasukan Bai Huang dari selatan juga sedang menyerang kekaisaran yang membuat kaisar terpaksa kabur dari ibu kota. Begitupun dengan wilayah Jinzong, pahlawan dunia persilatan yang sudah lama menghilang dan kini rencananya berada di tangan Nyonya Besar Wu, sehingga para pendekar dari sekte Kuan Li pun ingin mengambilnya karena menurut legenda di dalam lencana tersimpan harta karun dunia persilatan. Dan tak lama kemudian, seorang pendekar muda datang untuk menyelamatkannya. Pendekar itu bernama Xiao Qiusui, tuan muda ketiga dari sekte pedang Huanhua yang menguasai ilmu pedang Huanhua yang terkenal karena kecepatannya yang memiliki tenaga dalam tidak terbatas dan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa, sehingga Xiao Qiusui pun mampu mengalahkan semua pendekar dari sekte Kuan Li seorang diri. Yang ternyata kisah itu merupakan cerita dari sebuah novel yang berjudul Pendekar Shenzhou, dan di sana terdapat seorang pemuda bernama Xiaoming yang terbangun dari tidurnya setelah mendapatkan panggilan telepon dari temannya yang dipinta untuk menyelesaikan rangkuman dari buku novel tersebut dengan menggunakan sistem AI yang dijuluki sebagai kitab sihir pemberian dari temannya itu. Asalkan Xiaoming menulis judul dan karakter utama, maka sistem akan secara otomatis merangkum semua isi dari buku novel. Namun di sana Xiaoming justru merubah karakter utamanya dengan menjelaskan jika Xiao Qiusui tidak hanya tampan dan berwibawa, namun kondisi fisiknya yang juga istimewa sejak lahir, yang memiliki bakat langka dalam bela diri. Tidak hanya itu, pada usia 12 tahun Xiao Qiusui sudah menguasai pedang Huanhua keluarga Xiaonya. Dan pada usia 18 tahun, Xiao Qiusui juga diajari teknik bela diri oleh Yan Guangdu, seorang pendekar tingkat tinggi. Bahkan pada usia 20 tahun Xiao Qiusui juga menemukan teknik bela diri pedang terhebat di dunia, sehingga Xiao Qiusui pun menjadi ketua aliansi pendekar dunia persilatan tak tertandingi. Ia yang berhasil mengalahkan pasukan Bai Huang dari selatan, sehingga Jenderal Wu memberinya sebuah lencana pahlawan. Dan sejak saat itu, Xiao Qiusui menyatukan seluruh para pendekar dunia persilatan. Hingga pada akhirnya ia pun menyelesaikan rangkuman buku novel tersebut dengan merubah karakter utamanya dan juga jalan ceritanya. Namun kitab sihir menolaknya yang membuat sistem menjadi error, sehingga Xiaoming dimasukkan ke dalam cerita buku novel tersebut dan menjadi Xiao Qiusui.
Xiaoming yang sudah terbangun dan berada di rumah perjudian ilegal. Namun Xiaoming belum menyadari jika dirinya kini menjadi sosok Xiao Qiusui, sehingga ia menganggap jika ketiga wanita di hadapannya itu merupakan aktor yang diundang oleh temannya. Dan ketika salah satu wanita di sana memanggilnya dengan sebutan tuan muda ketiga Xiao Qiusui yang berasal dari sekte pedang Huanhua, Xiaoming seketika terkejut mendengarnya, dan untuk membuktikan kalau ini bukanlah mimpi, ia lalu mengambil pedang yang ada di sana dan ia merasakan sakit ketika tangannya berdarah. Hal tersebut membuat Xiaoming penasaran dan ia langsung melihat keadaan di sana. Sadar jika sosok Xiao Qiusui merupakan seorang pendekar tak terkalahkan yang memiliki keringanan tubuh dan jago dalam berpedang, sehingga Xiaoming pun begitu serang. Yang secara kebetulan di sana terdapat pasukan yang ingin membunuhnya, dan dengan rasa percaya diri, Xiaoming pun melompat dari atas untuk mencoba kemampuannya itu. Namun ternyata apa yang diharapkannya tidaklah sesuai dengan rangkuman isi buku novel yang sebelumnya ia ubah. Tak lama kemudian, datang seorang pendekar wanita bernama Sueyu, dan ternyata pendekar wanita itu adalah kakaknya. Singkatnya, setelah Xiao Qiusui kembali ke kediamannya di sekte pedang Huanhua, ia lalu dihukum oleh ayahnya bernama Silau yang disaksikan oleh ketiga saudaranya. Dan alasan Xiao Qiusui dihukum karena Xiao Qiusui telah pergi ke tempat perjudian ilegal dan melanggar aturan sekte. Lalu tak lama kemudian datang seorang wanita bernama Huisan yang merupakan ibunya Xiao Qiusui. Xiao Qiusui yang melihat jika di hadapannya itu merupakan ibunya di dunia nyata yang sudah meninggal dunia. Ia pun begitu bahagia karena tidak menyangka jika ia akan bertemu kembali dengan sang ibu yang sudah tiada. Dan dikarenakan Xiao Qiusui selalu membuat masalah di mana-mana, sang ibu pun lalu menghukumnya. Namun ternyata ibunya tidak sekejam itu, karena sebelum hukuman itu terjadi, ibunya pernah memberinya baju dalam yang terbuat dari kulit piton emas, supaya nanti jika ayah dan ibunya menghukumnya, tubuh Xiao Qiusui tidak terluka, bahkan setajam pedang pun tidak akan bisa menembusnya. Namun apapun yang dilakukan oleh ibunya, Qiusui tetap menerimanya, karena ia tidak menyangka bisa bertemu kembali dengan sang ibu. Penasaran dengan kemampuan bela dirinya sendiri, Qiusui lalu bertanya kepada ibunya sejauh mana kemampuan bela dirinya selama ini. Sang ibu yang mendengarnya begitu terkejut karena ia baru pertama kali mendengar Qiusui bertanya tentang bela diri. Qiusui lalu melanjutkan pertanyaannya dengan menjelaskan jika ia merasa heran dengan kemampuan bela dirinya sekarang yang begitu lemah, padahal ia merupakan anak yang berbakat yang menguasai teknik pedang Huanhua dan juga menguasai teknik meringankan tubuh dengan sempurna. Bahkan ia juga diajari oleh guru Yan Kuangtu dengan membuka meridiannya, sehingga seharusnya kini ia menjadi pendekar tak terkalahkan di dunia persilatan. Sang ibu yang ada di sana hanya bisa terpukau mendengarnya, karena apa yang dikatakan oleh Qiusui hanyalah sebuah hayalan semata. Di sana sang ibu membenarkan jika Qiusui memang merupakan anak yang berbakat. Namun di waktu kecil, Qiusui juga merupakan anak yang nakal, yang tidak mau mempelajari teknik pedang Huanhua, sehingga Qiusui menciptakan teknik pedang Huanhuanya sendiri. Tidak hanya itu, teknik meringankan tubuhnya merupakan teknik kelemahan Qiusui selama ini. Dan bahkan Qiusui terakhir kali bertemu dengan Yan Kuangtu hanya di waktu kecil, sehingga bagaimana mungkin Qiusui diajari olehnya bela diri. Qiusui yang merasa jika dalam cerita ini ada yang tidak beres, ia lalu bertanya kembali kepada ibunya tentang Sueyu, dan sang ibu menjelaskan jika Sueyu merupakan putri angkat keluarga Xiao mereka. Namun meskipun begitu, Qiusui harus tetap memanggilnya kakak. Setelah kepergian ibunya, Qiusui baru menyadari jika ia bukan masuk ke dalam cerita milik karangannya sendiri, namun ia masuk ke dalam cerita buku novel aslinya.
Akan tetapi meskipun begitu, kitab sihir masih memasukkan beberapa aktor karangannya. Salah satunya adalah Sueyu yang merupakan anak angkat keluarga Xiao yang seharusnya di buku novel aslinya tidak ada Sueyu. Maka dari itu ia akan pergi ke makam pedang keluarga Xiao karena di sana terdapat sebuah kitab bela diri tingkat tinggi supaya ia bisa mempelajari teknik bela diri dari kitab tersebut. Walaupun saat itu ia membaca buku novel asli dengan terburu-buru dan tidak mengingat banyak tentang ceritanya, namun di sisi lain ia masih mengingat tentang sebuah kitab bela diri rahasia yang berada di makam pedang keluarga Xiao, yang dimana semua pendekar dunia persilatan sangat menginginkan kitab tersebut, sehingga ia harus mencarinya demi bisa menjadi lebih kuat. Dan ketika ia membuka peti batu di sana, tiba-tiba muncul sosok misterius dan ternyata itu merupakan wujud asli dari kitab sihir yang langsung menjelaskan jika kini Kyusui berada di buku novel asli pendekar Shenzhou tahun 1980-an, yang dimana sosok Xiao Kyusui merupakan orang biasa yang tidak bisa bela diri, namun dengan semangat yang tinggi demi keadilan. Secara bertahap Kyusui mengembangkan teknik bela dirinya hingga menjadi nomor 1 di dunia persilatan. Oleh karena itu ia meminta Kyusui untuk menyelesaikan cerita ini karena Kyusui tidak bisa kembali ke kehidupan nyatanya jika tidak menyelesaikan cerita dari buku novel tersebut. Namun meskipun begitu peran utamanya diambil dari buku novel asli, kitab sihir tetap menambahkan beberapa cerita yang dikarang oleh Kyusui sebelumnya. Maka dari itu ia memberinya kantong sutra yang berguna untuk informasi terkait misi yang akan dijalankannya nanti. Dan jika Kyusui menolak, peningkatan kepompong darah mendidih yang berguna untuk meningkatkan tenaga dalamnya yang sebelumnya ditulis oleh Kyusui sendiri, kini ia ubah menjadi sebuah racunku yang berada di dalam telapak tangannya. Dan jika Kyusui menolak melakukan perjalanan misinya, maka racun tersebut akan bereaksi. Kyusui yang kesal lalu ia pun pergi dari sana dan tiba-tiba kantong sutra itu berbunyi dengan sebuah pesan jika misi yang akan dilakukannya nanti. Kyusui harus pergi ke pavilion Jinyin yang berada di kota Zihui. Sadar jika pavilion itu milik salah satu pendekar tingkat tinggi sekte Quanli, dan dalam cerita buku novel aslinya, jika ia menentang pavilion Jinyin, maka keluarganya akan dibunuh oleh mereka. Dan dikarenakan kemampuan bela dirinya masih lemah, seketika ia pun berencana untuk menolak pergi ke sana dan memilih pergi bersembunyi di atas gunung. Namun ketika ia keluar dari sektenya, tiba-tiba racun Go itu bereaksi yang membuatnya pingsan di tempat. Singkatnya esok hari pun tiba. Kyusui yang baru bangun lalu ia keluar dan melihat para murid sekte pedang Wanhua yang sedang berlatih, dan dia sangat terpukau akan kehebatan mereka. Tak lama kemudian, ia kedatangan 3 pendekar dan Kyusui begitu terkejut ketika melihat mereka bertiga yang wajahnya sangatlah mirip dengan temannya di dunia nyata. Mereka adalah Chaoran, si beremuk tulang, Tang Rou, penerus sekte Tang, dan Yuhan, putra ketua sekte pedang Hailin. Dan dikarenakan Kyusui tidak bisa kabur dari misinya, sehingga ia pun meminta bantuan mereka bertiga untuk menyerang pavilion Jinyin di kota Zihui esok hari, yang dimana pavilion tersebut milik salah satu pendekar dari sekte Quanli yang terkenal akan kehebatan bela dirinya bernama Tianyi yang dijuluki sebagai si tangan besi. Dan mereka bertiga yang mendengarnya langsung menyetujuinya tanpa memperdulikan keselamatan mereka. Namun sesaat Kyusui mengingat cerita novel aslinya, jika Tang Rou ikut dalam misi ini, maka Tang Rou akan dibunuh oleh pasukan musuh, sehingga Kyusui memintanya untuk tidak ikut dengan alasan kalau kemarin seorang peramal memberitahukannya kalau Tang Rou akan dibunuh dalam misi ini. Bukannya takut, mereka bertiga justru mentertawainya dan meminta Kyusui untuk tidak percaya terhadap peramal tersebut. Singkatnya mereka pun telah sampai di kota Zihui dan mereka singgah di sebuah kedai dengan melihat keadaan di sana.
Tak lama kemudian datang sekelompok pasukan yang menindas 2 orang pemilik kapal untuk membayar uang sewa, dan jika mereka tidak membayar sampai esok hari maka kapal mereka akan dibakar. Mendengar ancaman itu, Tang Rao dan lainnya menghampiri pasukan tersebut, namun kedua pemilik kapal langsung menghentikannya. Setelah pasukan itu pergi, kedua pemilik kapal menjelaskan kalau dulu mereka sudah membayar uang sewa kepada Raja Zhu dari Sekte Suidao jika mereka melewati sungai ini. Namun entah mengapa kini jalur air dikuasai oleh Pavilion Jinyin, sehingga setiap mereka melewati sungai ini, maka pemilik kapal diwajibkan untuk membayar uang sewa kembali kepada Pavilion Jinyin. Mendengar hal itu, Tang Rao dan lainnya langsung mengajak Qiu Shui untuk segera menyerang Pavilion Jinyin karena Pavilion Jinyin sudah menindas para warga di kota ini. Hingga di malam harinya, mereka pun telah sampai di sana. Namun Qiu Shui tidak ikut bertarung dengan alasan kalau ia akan jaga di depan. Padahal yang sebenarnya ia tidak bisa menguasai bela diri untuk melawan pasukan tersebut. Hingga pada akhirnya ketiga pendekar itu pun mampu melawan mereka semua. Dengan melihat ketiga anak buahnya, Qiu Shui terkejut melihat kemampuan bela diri mereka yang begitu hebat. Dan demi keselamatannya, Qiu Shui justru kabur dari sana dengan meninggalkan ketiga anak buahnya. Dan di dalam perjalanannya, Qiu Shui tak sengaja bertemu dengan kedua pemilik kapal tersebut yang kini sedang menuju Pavilion Jinyin untuk memberikan uang sewa. Dan Qiu Shui yang mengetahui hal itu langsung menghentikan mereka dengan meminta mereka berdua untuk segera kembali karena semalam ia bersama ketiga anak buahnya telah berhasil membunuh pasukan Pavilion Jinyin. Mendengar hal itu, pendekar yang berada di atas gunung menjadi marah dan langsung menyerang salah satu pemilik kapal tersebut yang ternyata pendekar itu adalah Tianyi dari Sekte Guanli, pemilik Pavilion Jinyin yang dijuluki sebagai si tangan besi. Qiu Shui yang melihatnya ada di sana seketika menjadi panik karena ia sengaja meninggalkan Pavilion Tianyi supaya ia tidak bertemu dengannya. Kembali kepada mereka bertiga yang berhasil membunuh dan menangkap sisa pasukan dari Pavilion Jinyin. Lalu sesaat Tang Rao mengingat pesan dari Qiu Shui untuk berhati-hati terhadap orang yang memakai payung walaupun sedang tidak hujan. Namun dikarenakan cuaca hari ini sedang hujan, Tang Rao pun tidak bisa menemukan orang yang dimaksud oleh Qiu Shui. Lalu tak lama kemudian ketua penjaga keamanan kota bersama pasukannya pun datang ke sana dengan melihat mereka bertiga yang berhasil menghabisi pasukan Pavilion Jinyin. Ketua penjaga keamanan kota pun langsung mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka bertiga karena bagaimanapun juga mereka bertiga telah menyelamatkan para warga kota ini. Namun meskipun begitu, para warga kota ini tetap akan menderita karena pemilik Pavilion Jinyin masih hidup dan kini berada di sebuah gunung sehingga ia akan mengantar mereka bertiga untuk pergi ke sana. Kembali kepada Qiu Shui yang ingin kabur dari sana. Namun Tianyi tidak akan membiarkan Qiu Shui kabur begitu saja hingga Qiu Shui pun terdesak dan tidak bisa berbuat apapun. Lalu tak lama kemudian Tang Rao bersama lainnya pun telah sampai di sana. Namun bukannya menolong Qiu Shui, mereka justru hanya menyemangatinya saja. Qiu Shui yang tidak bisa bernapas lagi, tiba-tiba tubuhnya menguasai bela diri dan berhasil mengimbangi pertarungan tersebut. Sesaat Qiu Shui pun menyadari walaupun ia berada di dalam cerita novel yang asli yang dimana Qiu Shui belum memiliki bela diri, namun nyatanya alam bawah sadarnya masih memiliki ingatan bela diri yang ia buat dalam karangan sebelumnya. Sadar jika mereka berasal dari Sekte Pedang Wanhua, Tianyi pun langsung mengancam mereka dengan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Dan ternyata orang yang akan membunuh Tang Rao adalah ketua penjaga keamanan kota yang ada di belakang mereka. Namun beruntungnya Tang Rao selamat karena ia telah memakai baju dalam ular piton emas. Dan pada akhirnya mereka pun bertarung kembali. Namun mereka bukanlah tandingan Tianyi yang dijuluki sebagai si tangan besi.
Demi mengalahkannya, Kyusui meminta Tang Rou bersama Yuhan untuk memegang kedua tangannya dan Chaoran menyerang bagian bawahnya, sementara ia akan menyerang bagian tengahnya, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh Tianyi dengan mudahnya. Mereka yang begitu senang karena berhasil membunuh salah satu pendekar dari sekte Quanli, namun tidak dengan Kyusui yang terlihat gemeteran karena masalah ini belum selesai. Dikarenakan setelah mereka berhasil membunuh Tianyi, para pendekar dari sekte Quanli akan menyerang sekte pedang Wanhua mereka. Maka dari itu ia meminta Yuhan dan Chaoran mengambil uang untuk menutup mulut pemilik kapal tersebut. Sementara Tang Rou dipinta untuk membeli perahu kecil dan menyiapkan beberapa minyak api, karena ia akan membakar jasad Tianyi di sungai supaya sekte Quanli tidak mengetahui kematiannya. Dan supaya tidak diketahui siapa pembunuhnya, Kyusui lalu meminta mereka untuk segera meninggalkan kota Zihui sebelum langit menjadi gelap. Setelah pergi cukup jauh, mereka lalu singgah di sebuah penginapan dan makan minum bersama-sama. Dan atas keberhasilan mereka membunuh salah satu pendekar sekte Quanli, mereka berempat lalu mengucap janji persaudaraan untuk setia hidup dan mati bersama-sama demi keadilan dunia persilatan. Namun dikarenakan Kyusui telah menyelamatkan Tang Rou dan merubah cerita dari buku novel ini, sehingga kitab sihir menghukumnya dengan mengaktifkan racun Gu pada tubuhnya dan juga meningkatkan kesulitan pada misi selanjutnya. Bahkan jika Kyusui mengulangi kesalahannya lagi, maka kitab sihir akan membunuhnya dan terkubur di dalam cerita novel untuk selama-lamanya, sehingga Kyusui tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Ketika Kyusui tertidur, ia bermimpi bahwa keluarganya telah dibantai oleh sekte Quanli. Hal tersebut membuatnya menjadi penasaran karena seharusnya sekte Quanli tidak akan mengetahui siapa pembunuh dari Tianyi. Namun apapun alasan itu, ia akan melakukan persiapan supaya tragedi pembantaian cerita aslinya tidak terjadi lagi. Lalu sesaat ia mengingat perkataan dari kitab sihir, jika ia sudah menjadi ketua sekte pedang Wanhua, maka kitab sihir tidak akan ikut campur lagi dalam cerita buku novel aslinya, sehingga Kyusui bisa bebas mengubah cerita buku novel tersebut. Sadar jika Kyusui harus menjadi ketua sekte terlebih dahulu supaya ia bisa merubah cerita aslinya, ia lalu membuka sebuah peta hasil karangannya, karena di dalamnya terdapat informasi keberadaan sebuah pedang yang tidak dapat dihancurkan, seekor serigala putih yang bisa bela diri, dan mekanisme Jia Telin. Namun yang paling penting adalah Feng Lang, seorang pendekar yang jago dalam bela diri dan juga patuh terhadap dirinya. Namun ternyata senjata dan binatang itu tidak sesuai dengan ia tulis, yang membuat Kyusui begitu kecewa sehingga tersisa Feng Lang yang belum ia temukan. Dan pada akhirnya ia pun pergi ke sebuah pavilion Tao karena seingat yang ia tulis, Feng Lang berada di sana. Dan alasan Feng Lang bersembunyi di pavilion Tao karena ia terkena sebuah racun dari pasukan tersebut. Dan pasukan yang selama ini mencarinya sudah ada di depan mata, dan ternyata pasukan itu dari sekte Quanli. Yang secara kebetulan Kyusui juga datang ke sana, sadar jika pelakat dan pedang yang dimiliki pemuda itu milik Feng Lang, sehingga Kyusui pun menganggap jika pemuda tersebut adalah Feng Lang. Maka dari itu ia pun langsung menyelamatkannya. Setelah itu Feng Lang dibawa ke penginapannya, dan setelah dicek, Feng Lang ternyata terkena sebuah racun serangga Tianjue, yang dimana racun tersebut hanya bisa disembuhkan dengan menggunakan racun yang tidak beracun, dan racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu 3 hari ke depan. Oleh karena itu mereka akan pergi ke Balai Bainiang, karena menurut rumor yang tersebar kalau pemilik balai terkenal dengan membuat arak aneh. Salah satunya adalah arak Huang Quan,
yang dimana arak itu bisa membuat orang mabuk sampai mati dalam waktu sekejap, dan itu bisa dibilang tidak beracun jika meminum arak itu tidak berlebihan, sehingga cara inilah yang bisa mereka coba untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya Feng Lang. Setelah sampai di sana, pengurus balai lalu mengumumkan kepada mereka semua jika balai ini hanya memiliki satu kendi arak Huang Quan, sehingga arak ini hanya bisa ditukar dengan benda langka. Tak lama kemudian datang seorang pendekar wanita misterius dengan menjelaskan jika 100 tahun yang lalu negara Seye telah hancur dan arak Seye yang legendaris itu lalu menghilang dari dunia. Namun beberapa hari yang lalu ia menemukan arak tersebut, dan kini arak Seye yang ia pegang ini ingin ditukar dengan arak Huang Quan milik Balai Bainiang. Mendengar hal itu, pengurus balai pun lalu menyuruhnya untuk masuk menemui pemilik balai. Akan tetapi Qiu Sui langsung menghentikan mereka dengan mengatakan kalau ia juga memiliki arak langka hasil buatannya sendiri. Namun arak tersebut tidak ia bawa. Mengetahui hal itu, pengurus balai yang penasaran lalu memberinya waktu setengah hari. Jika Qiu Sui belum juga menunjukkan arak yang dimaksud, maka arak Huang Quan akan diberikan kepada pendekar wanita tersebut. Setelah pergi dari sana, Qiu Sui lalu membagi tugas. Ia akan pergi ke toko untuk membeli arak, sementara mereka berdua dipinta untuk mencari beberapa bahan. Di antaranya adalah tabung bambu, gula, daun mint, jeruk lemon, dan garam. Singkatnya, setelah 6 jam kemudian, Qiu Sui dan pendekar wanita lalu kembali ke Balai Bainiang dengan membawa arak masing-masing yang ingin mereka tunjukkan. Di sana pemilik balai kemudian mencoba meminum arak Seye yang melegenda itu, dan ia begitu senang setelah meminum arak tersebut karena rasanya sangatlah luar biasa. Lalu selanjutnya pemilik balai mencoba meminum arak milik Qiu Sui yang langsung diracik di depan mereka. Dan setelah meminumnya, pemilik balai seketika terkejut karena arak yang dibuatnya itu rasanya lebih enak daripada arak Seye, sehingga pemenangnya adalah Qiu Sui. Pendekar wanita yang tidak menerima kekalahannya, ia lalu menyerang Qiu Sui dan ingin mengambil arak Huang Quan dari tangannya. Hingga pada akhirnya, pendekar wanita itu pun berhasil melukai Qiu Sui. Dan ketika mereka akan bertarung kembali, tiba-tiba Tang Rao pun memanggil pendekar wanita itu dengan sebutan kakak. Yang ternyata pendekar wanita itu kakaknya Tang Rao yang bernama Tang Fang yang berasal dari Sekte Tang. Dan alasan Tang Fang menginginkan arak Huang Quan karena ia akan menukarkan arak tersebut dengan sebuah informasi dunia persilatan. Dan supaya Tuan Yu Ziliao, pemilik pintu misteri, mau memberitahukannya, maka ia harus memberinya arak Huang Quan. Semua itu ia lakukan atas perintah dari Sekte Tangnya, dan jika perintah itu gagal maka Tang Fang akan mendapatkan hukuman. Mendengar hal itu, Qiu Sui pun akan memberinya arak tersebut. Namun sebelum itu ia harus menolong Feng Lang terlebih dahulu dengan menggunakan arak ini, dan sisanya akan ia berikan kepada Tang Fang. Atas kebaikannya tersebut, Tang Fang lalu mengeluarkan senjatanya dari tubuh Qiu Sui. Namun di tubuh Qiu Sui ternyata masih tersisa satu senjata, dan Tang Fang akan mencabutnya jika Qiu Sui mau menjauhi adiknya tersebut karena ia tidak ingin Tang Rao bergabung dengannya. Namun di sana Qiu Sui menolak permintaannya. Kemudian Tang Rao pun datang ke sana dengan membawa botol arak Huang Quan. Namun arak tersebut sudah habis diminum oleh mereka. Sadar jika Qiu Sui telah mempermainkannya, dan dikarenakan senjatanya saling terhubung, sehingga hanya dengan satu kali jentikan saja, seketika tubuh Qiu Sui kesakitan akibat senjata yang masih di dalam tubuhnya bergetar. Dan dikarenakan Qiu Sui bisa meracik arak, di sana Tang Fang lalu mengancamnya dengan meminta Qiu Sui untuk membuatkan ia arak seperti arak Huang Quan, dan jika tidak berhasil, maka malam ini ia akan membunuhnya. Setelah Tang Fang pergi dari sana, Qiu Sui lalu meminta bantuan Tang Rao untuk mengeluarkan senjata ini dari tubuhnya. Namun Tang Rao tidak bisa mengeluarkan senjata tersebut dengan alasan setiap pendekar dari Sekte Tang memiliki senjata rahasia masing-masing.
Kemudian di malam harinya, terlihat seorang pendekar wanita dari sekte Guanli yang bernama Mingzu sedang menjemput tuannya untuk kembali pulang ke sekte. Namun tiba-tiba Mingzu diserang oleh tuannya tersebut. Dan ternyata tuannya itu adalah Feng Lang yang merupakan wakil ketua sekte Guanli. Feng Lang yang kesal kepada Mingzu karena sebelumnya telat menjemputnya sehingga ia hampir mati oleh pasukan pengkhianat sekte yang dipimpin oleh Feng Huang. Saat ini ia merasa heran kenapa Mingzu tidak mencurigai Feng Huang, padahal Feng Huang sangat dekat dengannya, sehingga ia pun mencurigai Mingzu yang juga berniat ingin membunuh dirinya. Namun di sana Mingzu bersumpah kalau ia tidak akan niat seperti itu dan tetap setia terhadap tuannya tersebut. Diceritakan beberapa hari yang lalu, pasukan sekte Guanli yang diketuai oleh Feng Huang sedang menyerang kediaman pasukan Changle karena dulu pasukan Changle pernah membawa Nyonya Besar Wu yang memiliki lencana pahlawan dunia. Namun di sana Zheng Kai tetap tidak mengakuinya dan tidak pernah mengambil bahkan berebut lencana tersebut dari tangan Nyonya Besar Wu, hingga pada akhirnya Feng Lang pun datang untuk membantu Feng Huang. Di sana Feng Lang begitu kesal kepada Feng Huang karena melawan pasukan Changle saja Feng Huang tidak bisa mengatasinya. Oleh karena itu ia meminta Feng Huang untuk menginterogasi Zheng Kai di mana lencana pahlawan dunia berada. Setelah menginterogasi Zheng Kai, Feng Huang melaporkan jika Zheng Kai memang benar mengantar Nyonya Besar Wu ke sebuah tempat. Namun pada saat itu Nyonya Besar Wu melanjutkan perjalanannya dengan menaiki kereta kuda milik keluarga Xiao, sehingga dipastikan lencana itu masih berada di tangan Nyonya Besar Wu. Lalu di sana Feng Huang menunjukkan pil Xing Jun yang mereka temukan di kediaman ini, yang kabarnya jika pil tersebut ingin diserahkan kepada pasukan Bei Huang. Dan tanpa curiga, Feng Lang lalu mengambil pil itu dengan tangannya. Dan ketika Feng Lang ingin meminum teh yang sudah disiapkan oleh Feng Huang, tiba-tiba ia menyadari jika teh tersebut sudah dicampuri racun, sehingga ia langsung menyerang mereka. Dalam keadaan sekaratnya, Feng Huang mengatakan jika bukan hanya ia yang ingin membunuh Feng Lang, namun masih banyak para pendekar lain dari sekte Guanli yang ingin membunuhnya. Bahkan di sana Feng Huang juga menjelaskan jika bukan hanya minuman teh saja yang ada racunnya, namun pil Xing Jun yang juga sudah ia berikan racun serangga Tianjue. Mendengar hal itu, Feng Lang pun langsung membunuhnya dan pergi dari sana. Dan ketika sampai di pavilion Tao untuk bersembunyi, di sana ia tak sengaja membunuh seorang pendekar yang bernama Feng Lang. Dan ternyata Feng Lang wakil ketua Guanli ini bukanlah Feng Lang yang asli, melainkan ia bernama Sui Feng. Sementara Feng Lang yang asli sudah dibunuh olehnya. Demi bersembunyi dari orang-orang, ia lalu menggunakan identitas Feng Lang. Dan di saat itu awal mulanya ia bertemu dengan Qiu Sui di pavilion Tao. Setelah itu Feng Lang meminta Mingzu untuk tidak memberitahukan hal ini kepada ketua sekte Guanli, dan ia akan memberinya kabar lagi jika keadaan sudah terdesak. Setelah itu Feng Lang kembali ke penginapan dan menemui mereka dengan berpura-pura jika di dalam tubuhnya masih terdapat sisa racun. Qiu Sui yang mendengar hal itu berniat membawanya ke sekte Pedang Wanhua karena di sana terdapat tabib handal yang mungkin saja bisa menghilangkan sisa racunnya tersebut. Lalu pembicaraan mereka terhenti setelah Tang Fang datang dengan mengancam Qiu Sui untuk memberikan arak yang sebelumnya ia pinta, dan jika tidak maka ia akan membunuhnya. Feng Lang yang melihat gelang milik Tang Fang, sesaat ia mengingat kejadian di masa lalu ketika ia sedang dikurung dan disiksa di dalam penjara. Dan gelang milik Tang Fang sangat mirip dengan gelang yang dipakai oleh anak perempuan yang dulu pernah memberinya ia obat. Sadar jika wanita di hadapannya itu adalah Tang Fang, Feng Lang yang tidak bisa memberitahukan identitas sebenarnya, sehingga ia pun terpaksa memakai identitas Feng Lang untuk memperkenalkan diri. Setelah itu Tang Rao memberinya arak sesuai keinginan Tang Fang. Namun setelah mencium aromanya, Tang Fang begitu marah karena arak buatan Qiu Sui tidaklah sama dengan arak Huang Quan, sehingga ia pun langsung menghancurkan kendi arak tersebut dan berniat akan membunuh Qiu Sui sekarang juga. Akan tetapi Feng Lang langsung menghentikannya karena ia bisa membantunya supaya Tang Fang mendapatkan informasi dunia persilatan dari pintu misteri, yaitu dengan cara memberikan plakat yang ia punya ini kepada Yu Ziliao, penunggu pintu misteri.
dan dikarenakan ia bersama Yu Ziliao memiliki sedikit hubungan pertemanan. Asalkan Tang Fang menunjukkan Leontin Giok ini kepadanya, maka Tang Fang akan mendapatkan informasi darinya. Tang Fang yang akan pergi dari sana. Tiba-tiba Qiu Sui langsung menghentikannya. Walaupun Qiu Sui tidak bisa membuat arak yang Tang Fang mau, namun temannya yaitu Feng Lang sudah membantunya. Oleh karena itu Qiu Sui meminta Tang Fang untuk mencabut senjata yang berada di dalam tubuhnya. Dan pada akhirnya Tang Fang pun menyetujuinya. Walaupun ia masih kesal terhadap Qiu Sui yang sudah membuatnya hampir gagal untuk mendapatkan informasi dari pintu misteri. Setelah sampai di sana, dengan menunjukkan Leontin Giok milik Feng Lang, Tang Fang akhirnya mendapatkan informasi darinya yang ternyata Tang Fang ingin mengetahui di mana keberadaan Nyonya Besar Wu. Dan Yu Ziliao menjawab jika Nyonya Besar Wu kini sedang bersembunyi di kediaman keluarga Xiao, Sekte Pedang Wanhua. Dan benar saja, Nyonya Besar Wu kini berada di sana. Alasan ia bersembunyi dikarenakan ia memiliki rencana pahlawan dunia dan semua para pendekar dunia persilatan menginginkan rencana tersebut. Kabar tentang Qiu Sui sudah pulang membuat sang ayah begitu kesal dan langsung menghukumnya karena Qiu Sui yang tidak pernah izin jika keluar rumah. Walaupun Qiu Sui beralasan kalau ia memiliki urusan penting, namun tetap saja sang ayah tidak percaya dengan menganggapnya kalau Qiu Sui keluar rumah hanya untuk bermalas-malasan. Sang ibu yang tidak ingin anaknya disiksa, ia lalu mencoba menghentikan suaminya tersebut. Para ketua sekte yang baru tiba di sana untuk membicarakan tentang kekacauan dunia persilatan saat ini. Qiu Sui yang sejak awal memang ingin menjadi ketua sekte Wanhua supaya ia bisa merubah cerita di buku novel ini dan kembali ke dunia nyata. Seketika Qiu Sui pun langsung berlutut dan memohon kepada para ketua sekte yang ada di hadapannya itu untuk merekomendasikan ia sebagai ketua sekte Wanhua selanjutnya. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di sana begitu terkejut, terutama kedua orang tuanya Qiu Sui, karena bagaimanapun juga Qiu Sui tidak boleh melangkahi kakak pertamanya untuk menjadi ketua sekte selanjutnya. Apalagi mereka menganggap jika kemampuan bela diri Qiu Sui masihlah lemah, sehingga mereka meminta Qiu Sui untuk menunggu 5 tahun lagi, yang membuat Qiu Sui begitu bersedih. Dan alasan ketua sekte Wanhua mengumpulkan para ketua sekte di kediamannya karena ia ingin menunjukkan pil Xingjun kepada mereka semua. Ia mendapatkan pil ini dari salah satu pendekar yang ingin menculik Nyonya Besar Wu di saat itu. Siapapun yang meminum pil Xingjun, maka orang tersebut tidak akan lapar dan haus, menjadi kejam dan emosian. Belasan tahun yang lalu Lembah Bai Chao menciptakan benda ini dan berniat memberikannya kepada pasukan Bei Huang. Saat itu semua sekte berkumpul bekerja sama menyerang Lembah Bai Chao dan berhasil melenyapkan pil Xingjun. Namun tidak disangka setelah beberapa tahun kemudian pil Xingjun kembali muncul. Maka dari itu ia meminta para ketua sekte untuk menyelidikinya. Siapa sebenarnya pembuat pil Xingjun ini? Kemudian di malam harinya, Qiu Sui yang tak sengaja melewati Taman Qianzu. Sesaat ia merasa heran kenapa para murid sekte menjaga kamar tersebut dengan ketat. Bahkan ia pun tidak boleh masuk ke dalam. Dan hal itu membuat Qiu Sui penasaran siapa orang di balik pintu tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun baru menyadari jika Nyonya Besar Wu selama ini telah bersembunyi di kediamannya. Oleh karena itu ia memiliki rencana lain supaya ia menjadi ketua sekte. Begitupun dengan Feng Lang yang mendapatkan laporan dari mata-matanya. Walaupun mereka tidak bisa memastikan jika Nyonya Besar Wu berada di Taman Qianzu, namun belakangan ini para murid sekte menjaga ketat di kamar tersebut. Terlihat Feng Lang yang ingin menculik Nyonya Besar Wu. Tiba-tiba rencananya gagal akibat ia tak sengaja menarik tali yang dirancang oleh Qiu Sui supaya lampu di sana hidup semua. Dan Qiu Sui melakukan itu semua supaya sang ayah mau memberikan ia kesempatan untuk menjadi ketua sekte selanjutnya. Namun tetap saja sang ayah kembali menolaknya.
Hingga di keesokan harinya, ketua sekte pedang Wanhua sengaja mengumpulkan mereka semua karena ia ingin menyampaikan dua hal penting yang mau ia umumkan. Yang pertama adalah tentang pil Xingjun yang muncul kembali ke dunia persilatan, dan menurut kabar jika pembuat pil Xingjun kini berada di Guangling. Oleh karena itu ia meminta Yiren, Kaiyan, dan Sueyu untuk pergi ke Guangling untuk menyelidikinya. Dan pengumuman yang kedua, ia ingin menyampaikan tentang penerus sekte Wanhua karena bagaimanapun juga ia sudah tua dan harus digantikan oleh salah satu dari mereka, sehingga ia pun memilih Yiren untuk menjadi ketua sekte selanjutnya. Ketika sang ayah ingin menyerahkan lencana ketua sekte kepada Yiren, tiba-tiba Kyusui menggantikannya karena bagaimanapun juga ia ingin menjadi ketua sekte. Apalagi ia kini telah mendapatkan surat rekomendasi dari salah satu ketua sekte lainnya yang seharusnya sang ayah mempertimbangkan keputusan ini. Namun meskipun begitu, kedua orang tuanya tetap menolak karena mereka menganggap kalau Kyusui belum siap untuk menjadi seorang pemimpin. Kyusui yang tetap ingin menjadi ketua sekte, ia lalu mengajukan diri untuk menantang Yiren bertarung. Pada awalnya Yiren menolak karena bagaimanapun juga itu sudah keputusan dari ayah mereka, apalagi ia tidak ingin melukai Kyusui. Namun setelah sang ayah mengizinkan mereka bertarung, Yiren pun langsung menyetujuinya. Dengan waktu yang sama, Feng Lang yang mendapatkan kabar jika Nyonya Besar Wu telah pergi dari kediaman keluarga Xiao yang membuat Feng Lang menjadi kesal, sehingga ia meminta anak buahnya untuk menyelidiki kemana Nyonya Besar Wu pergi. Singkatnya, esok hari pun tiba dan pertandingan demi memperebutkan ketua sekte pun dimulai. Peraturannya adalah siapapun yang mendapatkan bunga ini, maka orang tersebut akan menjadi ketua sekte selanjutnya. Hingga pada akhirnya Kyusui yang berhasil mendapatkannya. Tiba-tiba Yiren berbuat curang dan menyerangnya. Sang ayah yang melihat kecurangan Yiren, ia lalu menyerahkan lencana ketua sekte kepadanya untuk disimpan sementara. Namun di sisi itu sang ayah belum bisa memastikan dan menentukan siapa yang akan menjadi ketua sekte selanjutnya, yang membuat Kyusui yang pada awalnya bersedih menjadi senang karena ia masih memiliki kesempatan untuk menjadi ketua sekte selanjutnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.